Judul cerita, Rahasia Bangunan Kosong. Bagian 1. Undangan tengah malam. Ajakan yang aneh. Malam itu hujan baru saja reda. Rino, mahasiswa tingkat akhir jurusan arsitektur, duduk di kamar kosnya sambil memandangi blueprint proyek kampus. Ia sedang kelelahan setelah berhari-hari mengerjakan tugas. Tiba-tiba, notifikasi WhatsApp masuk dari grup lamanya. Ekspedisi Horor 2025. Grup itu adalah grup kecil berisi teman SMA. Dika, Farah, Nando, dan Tami. Guys, ada bangunan kosong di daerah pinggir kota. Katanya dulu mau jadi apartemen, tapi mangkrak gara-gara ada pekerja jatuh dari lantai 10. Sejak itu nggak ada yang berani lanjutin. Aku pernah lewat sana, malam-malam suka ada lampu nyala sendiri, padahal nggak ada listrik. Serius, kita harus ke sana. Sekali-kali bikin vlog horor. Rino menatap layar ponselnya. Hatinya ragu, namun rasa penasaran lebih besar. Ia ketik balasan singkat. Oke, gue ikut. Tapi jangan lama-lama. Besok ada kuliah pagi. 2. Perjalanan ke bangunan kosong. Mereka janjian bertemu pukul 11 malam di depan gerbang gedung kosong itu. Bangunan itu menjulang 12 lantai, tapi tampak seperti mayat raksasa di tengah kota. Jendela-jendelanya pecah, cat dinding mengelupas, dan semak belukar tumbuh liar di sekitar pagar karat. Saat Rino sampai, Dika sudah menunggu dengan kamera. Farah dan Tami membawa senter besar, sementara Nando membawa tas berisi roti dan minuman. Kayak beneran mau camping aja, ujar Reno sambil mencoba bercanda. Dika tersenyum lebar. Justru makin seru, nanti kita eksplorasi, rekam semua, lalu upload ke YouTube, bisa viral. Farah menelan ludah. Asal jangan sampai beneran ada yang ikut pulang. 3. Memasuki gedung. Gerbang sudah terkunci dengan rantai, tapi Dika dengan mudah menemukan celah di samping pagar. Mereka masuk satu persatu. Begitu menginjakkan kaki di dalam, hawa dingin langsung menyelimuti. Udara terasa lembab, berbau besi berkarat bercampur lumut. Rino menyalakan senter kecilnya. Kayak ada yang ngawasin. Tami mencoba menertawakan. Ah, itu cuma sugesti. Ayo ke dalam. Mereka berjalan melewati lobi gedung yang lantainya dipenuhi pecahan kaca. Meja resepsionis masih ada, tapi miring, seolah pernah ditabrak sesuatu. Di dinding, ada coretan spray paint. Keluar sebelum jam 3. Nando berhenti membaca tulisan itu. Siapa yang bikin? Dika jawab cuek. Paling anak-anak nakal. Udah, lanjut. 4. Suara di lantai atas. Mereka naik tangga menuju lantai 2. Setiap langkah menimbulkan gema. Tiba-tiba terdengar suara duk, duk, duk dari lantai 3. Farah langsung berbisik. Kalian dengarnya? Kayak ada orang jalan. Semua terdiam. Dika mengarahkan kamera ke atas. Mungkin kucing? Namun saat mereka tiba di lantai 3, tidak ada siapa-siapa. Hanya lorong panjang dengan pintu-pintu apartemen setengah jadi. Lalu dari salah satu kamar terdengar suara perempuan tertawa pelan. Hihihi. Tami meremas tangan Rino. Astaga, itu beneran suara orang kan? Rino menelan ludah. Iya, tapi dari mana asalnya? Mereka mendekat ke salah satu pintu. Saat Dika mendorongnya, pintu itu terbuka perlahan, menimbulkan suara krek. Ruangan di dalam gelap, kosong. Tiba-tiba, jendela yang pecah di ruangan itu membanting keras. Brak! Senter Farah langsung padam. 5. Peringatan pertama. Suasana jadi panik. Mereka buru-buru keluar dari kamar. Farah mengganti baterai senter dengan tangan gemetar. Aku gak suka tempat ini.
Katanya hampir menangis. Dika masih mencoba tenang. Kita baru aja mulai, jangan pulang dulu. Kalau ada suara atau bayangan, justru itu yang bikin konten makin menarik. Rino menatapnya tajam. Ini bukan sekedar konten, Dik. Gue ngerasa ada yang beneran salah di sini. Tiba-tiba, suara aneh menggema dari ujung lorong. Seperti seseorang berbisik, tapi terdengar jelas. Keluar sebelum jam 3. Mereka semua membeku. Jam di tangan Rino menunjukkan pukul 11.45 malam. 6. Ruangan berdarah. Meski ketakutan, mereka tetap melanjutkan ke lantai 4. Di salah satu kamar, mereka menemukan dinding penuh coretan tangan merah kecoklatan. Tami menjerit kecil. Itu darah? Rino mendekat, menyorot dengan senter. Cairan itu sudah kering, namun baunya masih amis. Entah manusia, entah binatang, gumamnya pelan. Dika merekam semuanya. Mantap banget ini. Real horror. Farah marah. Dik, kita harusnya pulang, bukan rekam-rekam. Namun sebelum perdebatan berlanjut, dari balik lorong terdengar suara langkah cepat mendekat. Tap, tap, tap. Mereka menoleh bersamaan. Sosok hitam tinggi berdiri jauh di ujung lorong. Diam saja. Lalu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah mereka. 7. Kabur ke lantai 5. Tami menjerit keras, membuat semuanya panik. Mereka berlari ke tangga darurat. Nafas tersengal, jantung berdegup kencang. Sesampainya di lantai 5, mereka berhenti. Sosok tadi sudah tidak ada. "Vih, tadi beneran ada orang kan? Aku nggak halu kan?" tanya Tami dengan suara gemetar. Rino menjawab singkat, "Aku juga lihat." Dika masih memaksa bersikap santai. "Mungkin gelandangan. Udah, kita naik lagi, biar cepat selesai." Namun, Rino tahu, itu bukan gelandangan. Tatapan sosok itu kosong, seperti bukan manusia. Jam sudah menunjukkan pukul 12.20 malam. Masih ada 2,5 jam lagi sebelum jam 3 tiba. Dan entah kenapa, ia merasa mereka tidak akan bisa keluar sebelum waktunya tiba. Bagian 2. Misteri di lantai tengah. 1. Lorong gelap. Lantai 5 ternyata lebih menyeramkan dibanding lantai-lantai sebelumnya. Cat dinding terkelupas, plafon berlubang, dan kabel menjuntai seperti akar pohon mati. Rino mengarahkan senter ke salah satu pintu kamar. Nomornya masih terlihat samar, 505. Tempat ini kayak membeku sejak bertahun-tahun lalu, gumamnya. Farah mendekat ke jendela yang setengah pecah. "Aku ngerasa dari tadi ada yang ngikutin." "Biarin aja," sela Dika dengan suara setengah bergetar meski berusaha santai. "Kalau takut, jangan dipikirin." Namun, tiba-tiba suara dentuman keras terdengar dari ujung lorong. "Dong!" Semua langsung menoleh. Pintu kamar 509 terbanting sendiri. 2. Ruangan yang bernafas. Mereka mendekati pintu 509. Dika membuka perlahan sambil merekam. Begitu terbuka, hawa panas aneh menyergap keluar. Seperti ruangan itu punya suhu berbeda. Di dalam, mereka melihat ranjang kayu setengah jadi dengan katras sobek. Anehnya, katras itu seperti bergerak, naik turun seolah ada seseorang yang sedang berbaring dan bernafas di bawah kain sobek itu. Tami mundur sambil menutup mulut. "Ya Tuhan, ada orang." Rino maju pelan. Ia menyorot senter tepat ke kasur. Tidak ada apa-apa, hanya kain sobek, namun jelas-jelas bergerak sendiri.
Saat Rino hendak mendekat, suara berat bergema. "Jangan ganggu dia." Lampu senter tiba-tiba bergetar dan padam sepersekian detik. Saat nyala lagi, kasur sudah kempes. 3. Bayangan di cermin. Mereka buru-buru keluar dari kamar. Farah tampak pucat. Nando bahkan hampir muntah. Di lorong, mereka menemukan sebuah cermin besar yang masih utuh meski penuh debu. "Heran, kok masih utuh?" kata Dika, mencoba menenangkan diri. Rino menatap pantulan mereka berlima. Tapi ia sadar sesuatu janggal. Di cermin, jumlahnya ada 6 orang. Sosok ke-6 berdiri paling belakang, tanpa wajah. Kalian lihat nggak?" Suara Rino gemetar. Semua menoleh ke cermin. Sosok itu masih ada, berdiri diam, seperti bayangan gelap tak berwajah. Tiba-tiba cermin retak sendiri, mengeluarkan suara melengking. Kerak! Mereka serentak menjerit dan menjauh. Pecahan kaca jatuh ke lantai. Tapi saat menoleh ke belakang, lorong kosong. Tidak ada sosok 6 itu. 4. Percakapan misterius. Mereka lanjut naik ke lantai 6, mencoba menenangkan diri. Nando yang sejak tadi paling diam, akhirnya bicara. "Kenapa kita masih di sini? Aku serius. Aku rasa ada yang mau bunuh kita." Dika menepuk bahunya. "Tenang bro, kalau kita kabur sekarang, kita nggak tahu jalan keluarnya. Tangga ke bawah tadi kayak hilang kan?" Semua terdiam. Rino sadar, benar juga. Tadi saat mereka panik dan mencoba balik arah, tangga ke bawah seperti lenyap, seolah lorong berputar. "Aku rasa kita udah terjebak," kata Rino pelan. Mereka pun duduk sebentar di lantai 6. Angin malam masuk lewat jendela pecah. Lalu, dari kegelapan lorong, terdengar bisikan samar, seperti 2 orang sedang bercakap. Mereka sudah di lantai 6. Tunggu sampai jam 3. Tami langsung menutup telinga. "Aku nggak tahan lagi." 5. Jejak darah. Saat mereka berjalan lagi, Farah berhenti. "Lihat itu." Di lantai ada jejak darah segar. Jejak itu membentuk jejak kaki, namun hanya satu, bukan sepasang. Seperti seseorang berjalan dengan satu kaki menyeret yang lain. Jejak itu mengarah ke salah satu kamar di ujung lorong. "Jangan ikutin," kata Rino tegas. Namun Dika, dengan rasa penasaran yang tak tertahan, tetap mengikuti jejak itu sambil merekam. Kalau kita nggak lihat, kita nggak bakal tahu. Mereka semua akhirnya terpaksa ikut. Saat pintu kamar itu didorong, mereka menemukan kursi roda berkarat di dalam. Dan di kursi roda itu ada boneka bayi kotor penuh darah. Mata boneka itu bergerak pelan menatap mereka. 6. Tanda pertama. Tami histeris berlari keluar ruangan. Yang lain panik ikut mengejar. Namun ketika mereka sampai di lorong, Tami sudah tidak ada. "Tami!" Rino berteriak. Suaranya menggema namun tak ada jawaban. Farah mulai menangis. Dia nggak mungkin hilang secepat itu. Lorong ini cuma satu arah. Nando menendang dinding dengan frustrasi. "Sial, kita harus cari dia." Jam di tangan Rino menunjukkan pukul 1:10 pagi. Waktu berjalan makin dekat ke jam 3. Dan satu demi satu, mereka mulai menghilang. Bagian 3. Hilangnya satu persatu. 1. Lorong yang berulang. Rino, Dika, Farah, dan Nando berdiri di lorong lantai 6. Masih berusaha mencari Tami. Nafas mereka terengah-engah, jantung berdetak kencang. "Dia nggak mungkin lenyap begitu aja," kata Rino, suaranya berat menahan panik. Mereka lalu berlari ke arah yang sama, melewati pintu-pintu kamar kosong. Tapi anehnya, lorong itu terasa seperti berulang. Pintu yang sama, angka yang sama, cat yang terkelupas di tempat yang sama. "Astaga," Farah menutup mulutnya.
Kita muter di tempat yang sama. Ini kayak lingkaran, tambah Nando, wajahnya pucat. Bangunannya mainin kita. Dika mencoba mengetok salah satu pintu kamar. Kalau begitu, kita harus dobrak salah satu pintu. Mungkin ada jalan keluar. 2. Kamar yang hidup. Mereka mendobrak pintu 611. Suara kayu patah menggema. Begitu masuk, ruangan itu terlihat seperti ruang perawatan. Ada beberapa tempat tidur berkarat dengan tirai sobek. Bau obat basi menusuk hidung. Farah tiba-tiba berhenti. Kalian dengar? Ada suara detak jantung pelan seperti dari mesin monitor pasien. Padahal semua mesin sudah rusak. Beberapa detik kemudian, tirai salah satu tempat tidur bergerak sendiri. Dengan tangan gemetar, Rino menarik tirai itu. Di ranjang, ada sosok perempuan memakai gaun rumah sakit, wajahnya tertutup rambut panjang. Tubuhnya kurus kering, hampir seperti mayat. Namun, dadanya bergerak. Ia masih bernafas. Farah menjerit kecil. Itu pasien. Sosok itu membuka mulut perlahan, suaranya serak. Kenapa kalian datang, padahal tempat ini sudah dikubur? Mendadak tubuhnya bergetar lalu lenyap seperti asap hitam. 3. Suara Tami. Mereka keluar kamar dengan wajah pucat pasi. Saat baru sampai lorong, terdengar suara Tami. Rino, tolong aku. Semua langsung berhenti. Suara itu jelas suara Tami, terdengar dari ujung lorong. Dia masih hidup, teriak Rino, langsung berlari. Namun Dika menahannya. Tunggu, bisa aja itu. Bukan dia. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih lirih. Sini, aku di sini. Farah menoleh dengan mata basah. Kita nggak bisa tinggalin dia, Rin. Akhirnya, mereka mengikuti suara itu. Lorong makin gelap. Senter mereka berkedip. Di ujung, ada pintu terbuka setengah. Dari dalam, samar terlihat bayangan Tami melambai. Masuklah. 4. Permainan bayangan. Rino mendekati pintu itu lebih dulu. Tami! Namun saat pintu didorong lebar, mereka semua terkejut. Ruangan itu kosong, tidak ada Tami. Sebaliknya, di lantai ada bayangan manusia, padahal tidak ada sosok yang memancarkannya. Bayangan itu menirukan bentuk Tami, seakan-akan Tami hanya tersisa dalam bentuk gelap. Bayangan itu lalu bergerak ke arah mereka, merayap di dinding dan lantai. Lari! Nando berteriak. Mereka keluar ruangan, menutup pintu keras-keras, suara dentuman keras terdengar di balik pintu. Seakan bayangan itu mencoba menerobos keluar. 5. Korban pertama. Saat mereka berlari menjauh, tiba-tiba Nando berhenti. Apa-apaan ini? Kenapa tanganku dingin banget? Semua menoleh. Nando berdiri dengan tubuh gemetar. Dari bahunya muncul noda hitam yang menyebar ke seluruh tubuh, seperti tinta meresap ke kulit. Nando! Farah menjerit. Aku nggak bisa nahan, kata Nando pelan. Kayak ada sesuatu masuk ke tubuhku. Dalam hitungan detik, tubuh Nando kaku, matanya kosong. Ia berdiri diam, lalu perlahan-lahan menoleh ke mereka dengan senyum mengerikan. Sekarang giliranku ikut bermain. Tubuh Nando lalu ambruk ke lantai dan dari dalam tubuhnya keluar asap hitam pekat yang berputar-putar membentuk wajah tanpa mata. 6. Tanda kedua. Farah berteriak histeris, berlari tanpa arah. Dika dan Rino mengejarnya. Namun saat menoleh ke belakang, tubuh Nando sudah lenyap. Yang tersisa hanya bekas darah hitam di lantai, membentuk simbol aneh seperti lingkaran dengan garis silang. Rino sadar, itu tanda kedua. Pertama Tami hilang, sekarang Nando diambil. Mereka bertiga kini semakin panik. Jam menunjukkan pukul 2.05 pagi. Kalau jam 3 benar-benar puncaknya, mungkin kita nggak akan keluar hidup-hidup, kata Dika terengah-engah. Rino menggenggam senter lebih erat.
Kita harus cari cara sebelum semuanya terlambat. Namun dalam hatinya, ia tahu jumlah mereka terus berkurang dan bangunan itu tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Bagian 4. Rahasia di lantai atas. 1. Tangga yang hilang. Rino, Farah, dan Dika berdiri terengah-engah setelah berlari menjauh dari noda hitam tempat Nando lenyap. Ini gila, Farah menangis. Kita harus keluar, sekarang juga. Rino mencoba menenangkan, meski wajahnya sendiri pucat. Tangga darurat, kita coba ke lantai paling atas, mungkin ada jalan ke atap. Mereka berlari ke arah tangga darurat. Tapi begitu sampai, mereka membeku. Tangga yang seharusnya membawa ke atas, hilang. Yang ada hanya lubang besar menganga gelap, seperti tangga itu terhapus dari dunia. Apa-apaan ini? Dika berbisik. Farah mundur, hampir terjatuh. Kita kejebak. Bangunan ini terus berubah. 2. Suara dari atap. Saat kebingungan, tiba-tiba terdengar suara samar dari atas lubang itu. Tolong, aku di sini. Suara itu lagi. Tami. Rino mendongak. Dari atas, samar terlihat bayangan seseorang melambai. Dia di atap, seru Rino. Dika langsung menarik lengannya. Rin, lu gak sadar? Itu sama persis kayak yang kita lihat sebelumnya. Itu jebakan. Tapi hati Rino terbelah. Kalau benar Tami masih hidup di atas, bagaimana kalau mereka tinggalin? Farah menangis. Aku gak sanggup lagi. Aku mau keluar. Rino menghela napas panjang. Kalau gitu, kita cari cara lain. Mungkin ada tangga lain. Atau lift. 3. Lift yang masih menyala. Mereka bertiga berjalan kembali ke lorong dan menemukan sebuah pintu lift tua dengan cat terkelupas. Anehnya, lampu indikator lift masih menyala samar, berganti angka naik turun perlahan. Mana mungkin masih ada listrik di gedung ini? Farah berbisik. Rino menekan tombol lift. Pintu lift berdecit, terbuka perlahan. Di dalamnya, lampu redup berkedip. Gila aja kalau kita naik itu, kata Dika. Kalau kabelnya putus? Namun tiba-tiba, pintu lift mulai menutup sendiri. Tanpa pikir panjang, Rino menarik tangan Farah dan melompat masuk. Dika mengumpat lalu ikut masuk detik terakhir. Pintu tertutup. Suasana sunyi. 4. Perjalanan yang salah. Lift berguncang lalu bergerak. Namun angka di panel tidak normal. Bukan 6, 7, 8. Melainkan B1, B2, B3. Kenapa ke bawah? Farah panik. Dika menekan tombol darurat, tapi tidak berfungsi. Lift terus turun sampai akhirnya berhenti dengan hentakan keras. Lampu mati sejenak, lalu menyala kembali. Pintu terbuka. Di depan mereka, bukan ruang bawah tanah biasa, melainkan lorong panjang dengan dinding berlumuran bercak hitam. Udara terasa berat, seperti ada ratusan orang menghembuskan nafas sekaligus. Ini bukan basement biasa, Rino berbisik. 5. Dinding berbisik. Mereka melangkah perlahan. Dinding di kanan kiri seakan berdenyut. Lalu terdengar suara-suara lirih dari dinding itu. Aku masih di sini. Sakit. Jangan tinggalkan aku. Mereka membunuh kami. Farah menutup telinganya sambil gemetar. Aku gak tahan. Suara-suara itu kayak masuk ke kepalaku. Dika berusaha menariknya maju. Jangan berhenti, Far. Kalau kita diam, suara itu makin kuat. Namun tiba-tiba, salah satu bercak hitam di dinding merembes keluar, membentuk tangan kurus pucat yang mencoba meraih kaki Farah. Ah! Farah berteriak sambil menendang. Rino menariknya cepat-cepat hingga tangan itu kembali melebur ke dinding. 6. Ruang catatan. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu besi berkarat dengan tulisan samar, Arsip.
Mereka mendorongnya bersama-sama. Pintu berderit, terbuka ke sebuah ruangan penuh lemari arsip berantakan. Bau kertas lembab menusuk. Dika menyalakan senter ke salah satu meja. Ada tumpukan dokumen, sebagian berlumur noda hitam. Ini catatan pasien, kata Dika sambil membaca cepat. Ratusan pasien dikurung di lantai bawah, tanpa perawatan. Katanya eksperimen, mereka coba obat baru. Rino mengambil satu map, matanya membesar. Lihat ini, nama-nama pasien. Sebagian punya tanda silang, kayak sudah selesai. Farah menemukan catatan lain. Tangannya gemetar membaca. Pasien yang mati akan tetap berada di gedung ini. Mereka tidak bisa keluar. Tubuh boleh hancur, tapi jiwa tetap terikat. Ruangan mendadak terasa lebih dingin. 7. Penjaga arsip. Tiba-tiba, salah satu lemari arsip bergetar. Laci-lacinya terbuka sendiri, kertas beterbangan. Dari balik lemari muncul sosok tinggi kurus, mengenakan jas dokter lusuh penuh noda darah. Wajahnya ditutupi masker kotor, matanya kosong. Tangannya membawa buku besar penuh tulisan. Dengan suara berat ia berkata, "Tidak ada yang boleh membaca catatan ini." Rino mundur. "Siapa kau?" Sosok itu menutup bukunya dengan keras. "Aku penjaga arsip. Tugas menjaga rahasia sampai dunia pun melupakannya." Ia mulai berjalan mendekat. Langkahnya lambat tapi berat. Dika menyalakan senter ke wajahnya. Tapi kulit wajah itu meleleh seperti lilin, memperlihatkan tengkorak di baliknya. Farah menjerit, "Kita harus kabur!" 8. Jalan ke atas. Mereka berlari ke pintu lain di sudut ruangan. Syukurlah pintu itu terbuka menuju tangga darurat sempit. Sementara di belakang, suara langkah berat sosok dokter itu masih mengikuti. Mereka menaiki tangga terburu-buru, menahan nafas. Tangga terasa berakhir di lantai atas sekali. Saat mendorong pintu keluar, mereka tiba di sebuah lantai berbeda. Lantai ini terlihat seperti kantor administrasi rumah sakit. Ada meja-meja kayu tua, mesin tik, dan papan pengumuman. Namun semua berdebu dan di atas setiap meja ada foto pasien dengan tanda silang merah. "Ini pusat kendali mereka," gumam Dika. Farah menatap ke jendela. Dari sini samar terlihat atap. Mungkin mereka bisa lompat keluar. Rino menelan ludah. "Kita sudah dekat." Namun sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, lampu-lampu di ruangan itu padam satu persatu. Dan dari kegelapan terdengar suara Tami jelas sekali. "Kenapa kalian tinggalkan aku?" Bagian 5. Malam Puncak. 1. Suara yang menggantung. Lampu-lampu padam serentak. Gelap menelan ruangan administrasi. Hanya senter Dika yang bergetar samar menyorot ke depan. "Kenapa kalian tinggalkan aku?" Suara itu bergema. Kali ini lebih dekat. "Tami," Rino berbisik. "Kalau itu beneran lo, kasih tanda, teriak atau apalah." Namun jawaban hanya tawa pelan, menyayat telinga. "Kalian sudah terkutuk, sama kayak aku." Farah bergemetar sambil memegang lengan Rino. "Itu bukan Tami, Rin. Aku yakin itu bukan dia." 2. Bayangan di jendela. Tiba-tiba, di kaca jendela, mereka melihat bayangan samar Tami berdiri di luar, di atap, melambai. "Dia di luar!" Rino berseru, maju menghampiri jendela. Dika menahan bahunya. "Jangan, itu bayangan doang. Kita udah lihat berulang kali, Rin." Tapi Rino keras kepala. "Kalau itu beneran Tami gimana? Gak bisa gue biarin dia sendiri." Dia mendorong jendela.
Anehnya, meski berkarat, jendela itu bisa terbuka dengan suara berderit panjang. Angin malam dingin menyapu masuk. Di luar, atap hanya berjarak beberapa meter. Jika melompat, mereka bisa sampai. 3. Melompat ke atap. Cepat, sebelum sesuatu muncul lagi, Rino bersiap melompat. Farah memegang lengannya erat. Jangan tinggalin aku, Rin. Rino menatap matanya sebentar. Kalau kita mau selamat, harus berani ambil resiko. Akhirnya, ia menarik napas panjang, lalu melompat. Tubuhnya terhempas keras di atap, tapi berhasil berguling. Berhasil! Rino berteriak dari luar. Ayo cepat! Dika dan Farah saling pandang, lalu ikut melompat satu persatu. Mereka bertiga kini berdiri di atap, menghirup udara malam yang dingin menusuk. Namun, lega mereka hanya sebentar, karena di ujung atap sosok Tami berdiri kaku, menunduk, rambut menutupi wajah. 4. Tami di atap. Tami! Rino berlari. Sosok itu mendongak perlahan, matanya hitam sepenuhnya, senyum lebar merekah tak wajar. Aku sudah menunggumu, Rin. Suaranya bergema ganda seperti dua orang bicara bersamaan. Farah langsung menjerit, itu bukan Tami. Tubuh sosok itu mulai memanjang, tangannya menjulur aneh, tulang-tulangnya berdelak keluar. Dari mulutnya menetes cairan hitam yang berasap. Dika mengarahkan senter, lari ke sisi lain, jangan deketin itu. 5. Mengejar di atap. Mereka berlari di atas atap yang licin berlumut sambil mendengar suara kaki aneh menghentak di belakang. Tak, tak, tak. Tapi kadang lompat seolah merayap di dinding. Jalan turun mana? Farah panik. Rino menunjuk ke ujung atap. Ada pintu menuju menara kecil. Ke sana. Namun sebelum sampai, sosok Tami melompat cepat mendarat di depan mereka. Tubuhnya kini membengkak, mulut menganga sampai telinga. Kalian gak akan pernah keluar. Rino meraih besi karatan di atap, mengayunkannya ke makhluk itu. Benturan terdengar keras, tapi tubuhnya tidak bergeming. Hanya tatapannya makin gelap. 6. Bel pukul 2. Tiba-tiba, dari dalam gedung terdengar suara bel tua berdentang. Deng, 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 2 kali. Jam menunjuk tepat pukul 2 malam. Begitu dentang kedua selesai, makhluk itu berhenti bergerak. Tubuhnya bergetar lalu menghilang perlahan seperti asap tersedot angin. Mereka bertiga terengah-engah, tak percaya. Apa-apaan barusan? Dika teriak. Farah hampir pingsan. Kenapa pas jam 2 dia hilang? Rino menatap pintu menara. Mungkin ada jawabannya di dalam. 7. Menara jam. Mereka memasuki pintu menara kecil di atap. Tangga spiral sempit membawa ke ruang bundar dengan jam besar di dinding. Mesin jam itu berderak pelan, seolah masih hidup. Di tengah ruangan ada meja tua dengan buku tebal tergeletak. Rino membuka buku itu. Halaman penuh catatan tangan dokter. Jam 2 pagi adalah titik antara dunia. Pasien yang mati akan terpikat di sini sampai lonceng berbunyi. Hanya pada detik itu, pintu keluar terbuka. Dika membaca keras-keras bagian lain. Siapapun yang masuk ke gedung setelah jam 10 malam tidak bisa pergi, kecuali ada pengganti yang tertinggal. Mereka saling pandang. Pengganti? Farah berbisik. Maksudnya, salah satu dari kita harus tinggal. 8. Dilema. Suasana jadi berat. Hening hanya diisi detak jam. Rino mengepalkan tangan. Kalau itu cara satu-satunya, gue yang tinggal. Jangan ngomong bodoh, Rin. Dika menahan. Lo yang paling keras kepala. Lo yang narik kita semua ke sini. Tapi bukan berarti lo harus mati di sini. Farah menangis. Gak ada yang akan tinggal. Kita pasti bisa cari cara lain. Namun, sebelum perdebatan selesai, jam berdentang pelan. Seperti peringatan bahwa waktu makin sempit. 9. Pintu keluar. Mereka berlari ke sisi menara. Di sana ada pintu kecil dengan simbol aneh.
Begitu disentuh, pintu itu terbuka ke tangga panjang menuju bawah. Udara segar terasa dari ujung tangga, seperti menuju keluar. "Ini dia, jalan keluar!" Farah berteriak. Mereka berlari menuruni tangga, tapi begitu hampir sampai ke ujung, suara itu muncul lagi, berat dan tajam. Tidak ada yang keluar tanpa meninggalkan jiwa. Di pintu keluar, sosok dokter penjaga arsip sudah menunggu, membawa buku besar, matanya menyala merah. Bagian 6. Penukaran jiwa. 1. Penjaga arsip. Sosok dokter itu berdiri di depan pintu keluar. Jas putihnya sudah sobek, wajahnya penuh luka busuk, namun matanya menyala merah. Ia memeluk buku besar penuh nama, seperti daftar kematian. Gedung ini tidak boleh kosong. 1 jiwa harus tinggal. Suaranya berat, bergema. Farah berteriak, "Kita nggak mau ada yang tertinggal. Biarin kita semua keluar." Dokter menggeleng perlahan. Itu aturan. Aturan tidak bisa dilanggar. 1 masuk, 1 hilang. Begitulah sejak lama. 2. Keputusan sulit. Rino maju setengah langkah. "Kalau memang harus ada yang tinggal, biar gue." Farah langsung menariknya. "Enggak, jangan bodoh." Dika juga ikut menahan. "Kita bisa cari cara lain. Jangan nyerah dulu, Rin." Tapi dokter itu menepuk buku tebalnya. Nama yang terakhir masuk, dialah pengganti. Itulah hukum. Mereka terdiam. Yang terakhir masuk ke gedung malam itu adalah Tami. 3. Kebenaran tentang Tami. "Apa maksudmu? Tami masih hidup atau udah?" Rino belum sempat melanjutkan. Dokter membuka halamannya. Di sana, nama Tami Surya tertulis dengan tinta hitam, menetes seperti darah. Dia sudah jadi milik gedung. Kalian hanya lihat bayangannya. Yang kalian kejar sejak tadi, bukan manusia lagi. Farah menutup mulutnya. Jadi, sejak awal, Tami udah... Rino bergetar, menolak percaya. Enggak gue percaya. Dia masih bisa diselamatin." Dokter mendekat. "Kalau ingin pergi, biarkan namanya tetap di buku. Dia penggantinya. Kalian bebas." 4. Gangguan bayangan. Tiba-tiba, dari tangga di belakang mereka, terdengar derap langkah cepat. Sosok Tami yang sudah berubah wujud muncul lagi, merangkak dengan kecepatan tak masuk akal. Tubuhnya patah-patah. Dia berteriak melengking, "Jangan tinggalkan aku!" Gedung bergetar, lampu di menara pecah. Dokter tampak gusar. Dia belum menerima takdirnya. Ini berbahaya. 5. Pertarungan terakhir. Sosok Tami melompat ke arah Farah. Rino refleks menabraknya dengan besi karatan, membuat keduanya jatuh ke lantai. Dika menyorotkan senter ke wajah sosok itu. Kulitnya melepuh, mata kosong, tapi di baliknya samar-samar terdengar suara Tami asli. "Rin, tolong aku." Rino terdiam sejenak, hatinya hancur. Dokter berteriak, "Itu hanya ilusi, dia sudah bukan manusia lagi." 6. Rino menentukan. Rino terengah-engah menatap makhluk di bawahnya. "Kalau memang Tami udah gak bisa kembali, gue yang gantiin dia." "Rino!" Dika dan Farah berjerit bersamaan. Tapi Rino menoleh tersenyum jetir. "Kalian harus keluar, jangan buang pengorbanan ini." Ia meraih buku besar dari tangan dokter. Anehnya, dokter membiarkan.
Rino menulis namanya sendiri di halaman kosong, menggantikan nama Tami. Begitu tinta menyerap, tubuh Rino tersedot cahaya hitam. Makhluk Tami langsung meleleh jadi debu, lalu menghilang. 7. Pintu terbuka. Pintu keluar berderit, terbuka lebar, memperlihatkan jalan keluar gedung. Udara segar malam menyapu masuk. Dika dan Farah menangis, menatap pintu, lalu menoleh ke tempat Rino tadi berdiri. Hanya ada buku tebal yang kini menutup sendiri. Suara dokter bergema terakhir kali. Aturan sudah dipenuhi, kalian bebas. Lalu ia pun lenyap. 8. Keluar dari gedung. Dika dan Farah berlari keluar, menuruni tangga panjang, sampai akhirnya mereka tiba di halaman gedung. Malam terasa lebih terang, bulan purnama menggantung di langit. Mereka saling berpelukan, tubuh masih gemetar. Farah berbisik, "Rino, dia benar-benar..." Dika menggeleng. "Dia milih kita hidup. Kita nggak boleh sia-siain." 9. Bayangan di jendela. Namun sebelum pergi, Farah menoleh ke gedung sekali lagi. Di jendela lantai paling atas, ia melihat siluet Rino berdiri, menatap keluar, tidak bergerak. Farah menutup mulutnya, air mata jatuh. Dika menarik tangannya. "Jangan lihat lagi. Dia sudah jadi bagian gedung itu sekarang." Mereka pun pergi meninggalkan halaman, langkah berat, hati penuh luka. 10. Epilog. Beberapa bulan kemudian, gedung itu diberi papan larangan masuk. Polisi menyebut terlalu berbahaya, terlalu rapuh. Namun warga sekitar kadang bercerita, setiap pukul 2 pagi, lonceng menara masih berdentang 2 kali. Dan di jendela paling atas, sering terlihat sosok lelaki berdiri diam, seperti sedang menunggu seseorang kembali. Namanya Rino. Tamat.